Kalau delik aduan itu kan kerugian. Dia rugi apa? Saya merasa dihina, saya merasa direndah-rendahkan. Apakah itu sebuah implikasi? Itu kan baru perasaan. Kalau begini, ya, apalagi di sini ditulis bahwa asal SLTA dari Joko Widodo yang ini adalah SMA 6 Yogyakarta, berarti ada 2 Joko Widodo dong. Nah, perhatikan aja, udah ada persiapan gate 2 loh ya. Satu, saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Gate yang kedua, dalam BAP Kompol Sarif yang melihat untuk yang pertama kali kan gitu kan. Nah, kita bisa menduga bahwa itulah exit strategi yang dilakukan. Iya, berarti kan ganti personil kan. Kan ganti personil nih yang 15 awal yang kemudian dinyatakan itu sebagai teman, ada reuni ini, ada reuni itu, ada reuni ini. Ternyata di ujungnya orangnya udah beda sebagian besar. Jadi rata-rata dari mereka itu tidak berani menyatakan bahwa mereka pernah bertemu di kelas yang sama atau ini. Jadi kapan kenalnya? Waktu reuni kan gitu. Kenal saat reuni. To the point aja. Satu dakwaan dinyatakan tidak sah. Tapi jangan terburu-buru menyatakan kemenangan mewah. Sebab keaslian ijazah tetap menyimpan tanda tanya yang belum pecah. Malam ini kita bongkar bersama sosok yang tak pernah gentar untuk terus melangkah. Tifauzia Tiasuma, Dr. Tifa. Terima kasih telah hadir kembali. Terima kasih diundang sehingga bisa memberikan pencerahan insya Allah buat masyarakat. Iya, Dok. Putusan selah mengabulkan eksepsi. Tapi ini kan bukan sebuah kemenangan yang patut kita banggakan, kita syukuri. Karena diberikan kesempatan kepada jaksa untuk memperbaiki dakwaan dan diajukan kembali ke persidangan. Ya. Kalau Dr. Tifa sendiri menilai seperti apa? Gini ya, kalau dalam terminologi ilmuwan itu kan menang kalah tuh nggak ada. Adanya kan benar salah. Ya. Jadi yang saya perjuangkan kan soal kebenaran atas kesalahan, bukan saya berjuang untuk menang, kan bukan. Jadi ya nggak peduli saya dengan istilah menang kalah. Buat saya benar dan salah gitu. Dan tugas saya untuk menegakkan kebenaran atas polemik dokumen yang disebut sebagai ijazahnya Joko Widodo itu udah selesai sebetulnya. Tugas ilmiah saya udah selesai. Nah sekarang kenapa nama saya masih terus ada sampai dengan hari ini kan karena saya dilaporkan. Atas karya ilmiah saya, atas pekerjaan aktivitas ilmiah saya dilaporkan. Dan dilaporkannya itu tidak langsung related dengan dokumen yang merupakan produk ilmiah itu. Tapi saya dilaporkan atas pencemaran nama baik, atas fitnah, atas manipulasi data yang sama sekali tidak saya lakukan, kan begitu ya. Jadi ini kan sesuatu yang tidak direct, indirect bersentuhan dengan dokumen tersebut. Tapi kalau kita lihat secara proporsional, urusannya dengan si dokumen yang jadi polemik itu kan sekitar 10-20%. Karena saya ketika menjadi terdakwa, yang ada di depan saya menjadi lawan saya itu kan surat dakwaan. Kan? Bukannya Joko Widodo dengan ijazahnya kan bukan. Jadi yang kita mati-matian kita pelajari dan kemudian bagaimana kita tuangkan dalam perlawanan kita, dalam eksepsi kita tuh kan surat dakwaan ini. Dan alhamdulillah majelis hakim menunaikan tugasnya untuk menjaga keadilan ya dengan menyatakan bahwa tuntutan dakwaan ini batal demi hukum kan begitu. Ya, artinya itu kan keadilan di sini itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sekarang ada pihak-pihak yang mempertanyakan atau menuntut bahkan gitu ya persoalan ijazah ini lalu bagaimana dan sebagainya loh. Banyak sidang-sidang yang lain yang bisa kita lakukan dan saya pun bisa berkontribusi secara aktif. Apa itu ya sidang ilmiah? Kan itu, sidang ilmiah di fakultas-fakultas ilmiah, di sebuah lembaga-lembaga ilmiah karena produk yang jadi polemik itu kan produk ilmiah. Tapi dengan produk ilmiah itu sendiri, Dr. Tifa duduk di depan majelis hakim. Ya, karena kemudian terjadi kriminalisasi kan. Sehingga kita sebut ini sebuah pekerjaan seorang peneliti, pekerjaan seorang intelektual publik kan melakukan penelitian. Pada saat saya melakukan aktivitas penelitian itu, saya kemudian dilaporkan polisi atas pencemaran nama baik dan fitnah. Itulah namanya kriminalisasi kan di situ.
Loh, kalau saya sedang melakukan aktivitas sebuah penelitian, kebetulan yang menjadi objek penelitian itu adalah benda digital yang beredar, yang menghasilkan segala macam polemik selama bertahun-tahun, ya. Nah, seharusnya kan jawabannya atau kemudian sanggahannya kan melalui sebuah sidang ilmiah, bukan kemudian lalu saya kemudian kemudian saya ditarik kepada sebuah peristiwa hukum, kan begitu. Ini kan perbedaan ranah, perbedaan dimensi dicampur jadi satu. Jadi akhirnya membingungkan berarti membingungkan. Dan kenapa kemudian eksepsi kami diterima? Ya karena sejak awal memang susah sekali kan ini. Oke. Membungkus kriminalisasi ini menjadi betul-betul tidak pidana kan susah. Kalau nggak susah, kalau saya terbukti dari awal saya melakukan tindak pidana, nggak usah nunggu 450 hari. Sebulan 2 bulan Polda mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, menghasilkan BAP, selesai kan gitu. Ya. Ini butuh setahun lebih, 450 hari saya hitung. Kemudian habis itu bolak-balik dari Polda ke Kejaksaan, Kejaksaan balik lagi ke Polda, terus 108 hari kemudian baru dilimpah dikembalikan lagi. Itu kan udah kadaluarsa. Ibarat kue, masakan, udah basi kemana-mana. Ya. Makanan setengah matang, bentuk makanan setengah matang kan dibuat sama Polda. Tapi karena 100 hari udah belatungan, udah jamuran dan sebagainya, kemudian dipaksakan untuk masuk ke Kejaksaan. Kejaksaan dipaksa untuk masak dengan makanan setengah yang basi belatung, tadi. setengah yang basi. Kemudian dihidangkan kepada hakim. Gimana hakim mau makan kan, ibarat kata kan gitu. Iya kan peristiwanya seperti itu sebetulnya. Diangkat ke P21 itu kan berat sekali. Ya kan? Berarti memang dari awal ada persoalan yang tidak clear di sini. Betul. Termasuk putusan setelah itu membuktikan bahwa dakwaan jaksa untuk menuduh terdakwa dalam hal ini Dr. Tifa itu tidak valid dan dinilai hakim tidak memenuhi syarat gitu ya. Iya, ada 3 hal pokok. Iya, satu obscure libels ya, obscure libels. Jadi itu dakwaan tuh nggak sesuai dengan peristiwa yang terjadi, dengan materi yang terjadi. Ini yang paling pokok adalah soal lokus dan tempus. Dalam hukum ini kan pokok sekali. Betul. Lokusnya di mana, tempusnya di mana. Nah ini kok lokus dan tempusnya itu merentang antara bulan Maret sampai bulan Mei. Coba bayangkan, bulan Maret 2025 sampai bulan Mei 2025. Padahal laporannya 30 April 2025. Apa pakai mesin waktu nih? Nah, jadi alasannya kemudian karena ini ada dijawab dan sebagainya. Yang betul-betul ya hakim aja baca juga mungkin bingung kan itu. Satu obscure libels. Kedua, yang kedua dan ketiga error in objecto. Jadi objek kesalahannya itu, ya kan? Objeknya itu apa? Masa saya terdakwa ya harus menanggung barang bukti 28 yang mana dari 28 itu yang berkaitan dengan saya cuma 5, coba bayangkan. Jadi satu mau nanggung beban 23 barang bukti yang sama sekali tidak saya lakukan. Padahal di surat dakwaan udah jelas itu miliknya Egy Sujana, ini linknya milik Abraham Samad, linknya ini milik Rismon, linknya ini milik channel ABC dan segala macam. Nggak ada saya satupun di situ, tapi semua dibebankan kepada saya. Nah, yang 5 yang ada Dr. Tifanya aja, yang 3 itu nggak langsung direct, cuma 2 yang direct, yang yang ada di dalam postingan saya. Itu pun juga postingan dari salah sebuah media TV. Artinya itu wahananya adalah undang-undang pers. Di mana saya dihadirkan sebagai narasumber. Sebagai narasumber nih, sebagai terus seorang memberikan pandangan. Lalu pandangan saya dinilai salah atau tidak kan ke undang-undang pers. Ada hak jawab, ada hak koreksi dan sebagainya. Kok langsung jadi pidana? Kan itu. Jadi ini yang dari 5, yang 3 ini nggak langsung direct, yang 2 ini pun juga berkaitan dengan peristiwa sebuah media di mana saya menjadi narasumber yang jelas terlindungi oleh undang-undang pers kan gitu. Betul. Seperti itu ya. Jadi obscure libels, error in objecto, error in persona. Itu apa? Error in persona nih gini. Jadi misalnya ya BAP yang saya baca dari BAP-nya Joko Widodo ya. Bahwa ternyata yang melihat untuk pertama kali postingan-postingan saya itu adalah
ajudannya beliau, siapa itu namanya, Kompol Syarif. Oke. Kompol Oh. Syarif melihat gitu kan, mungkin sambil jalan dia lihat, terus ini menurut BAP ya. Ya. Kemudian Kompol Syarif menyerahkan kepada Pak Joko Widodo. Ya. Nah, sekarang di dalam konteks ini, kan kita masuk kepada Undang-Undang ITE, yang namanya uploader, downloader. Ya. Ya. Nah, siapa dari kedua orang ini yang downloader? Apakah Kompol Syarif atau Joko Jokowi Widodo? Kan sendiri. begitu. Iya. Nah, ini kan perlu diperjelas dulu nih. Jadi sebetulnya yang melaporkan siapa? Nah, yang parah lagi adalah pada BAP itu juga Pak Jokowi mengatakan saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Berarti yang jadi terdakwa peristiwa dong, bukan orang. Padahal itu delik aduan kan. Itu ini di kan dalam BAP yang BAP loh. tinggi 1,5 meter. 1,5 meter, ribuan halaman gitu loh. Resumenya aja 2.776, bisa kita bayangkan kan berapa puluh ribu itu. Ya. Itu tulisannya begitu. Jadi ini namanya adalah error in persona. Nah, error in persona berikutnya yaitu tadi orang-orang yang termasuk tersangka, ya, tapi dibebankan semua juga pada saya loh. Kan aneh. Apalagi pada saat sidang itu lebih lucu lagi. Jadi yang dibacakan surat dakwaan, yang jadi terdakwa duduk di kursi terdakwa Dr. Fauzia Tiasoma, tapi yang disebut-sebut KRMT Roy Suryono Tony Projo dan kawan-kawan. Jadi disebut masuk DKK gitu ya. DKK ya gimana kan gitu. Jadi Masa? orangnya ada di depan tapi tidak disebut namanya. Tidak disebut DKK, namanya. ya kan saya bilang, oh ya maaf Majelis Hakim nggak ada nama saya di situ, nama saya bukan DKK kan harusnya gitu ya. Iya. Jadi kan itulah namanya error in persona. Ya. Jadi 3 prinsip itu fatal ya. Fatal dong, fatal lah. Dalam Sebentar, tadi Locus dokter sempat tempus. menyinggung bahwa di dalam BAP itu kan tadi di error in persona tadi kan ada Kompol Syarif yang melihat, kemudian ditunjukkan ke Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi melaporkan sebuah peristiwa. Semua peristiwa. Nah, saya pengen tahu, dokter mungkin juga sempat melihat karena kan di awal persidangan pada saat sidang dakwaan, tim kuasa hukum Dr. Tifa, Bang Al-Katiri kan sempat ramai itu dengan jaksa dan ke hakim terkait dengan jumlah dokumen yang diterima tidak sesuai dengan 1,5 meter yang diperagakan oleh jaksa. Betul. Nah, di dalam BAP tersebut, Pak Jokowi sebagai pelapor atau sebagai saksi? Nah itu ya, ini harus saya dengungkan terus ya, karena ini penting sekali. Mengapa ini menjadi fatal ya? Karena di dalam KUHP, ya, hukum acara pidana itu ketika surat dakwaan itu jadi, itu kan beserta lampirannya yaitu BAP. Ya. Kemudian ada daftar barang bukti. Ya. Kemudian ada daftar saksi. Nah, ternyata itu kan dikorting, didiskon sama JPU. Jadi sidangnya udah jalan, BAP-nya belum kami terima semuanya. Jadi dari 1,5 meter sidang pertama jalan loh ya. Ya, betul. Ya, tanggal 2 Juli 2026 itu kami baru dikasih segini nih. Nah, tentu saja protes dong advokat kami. Ya, rame. Hari pertama itu ya. Ya, rame. Oh, ya kenapa rame? Karena JPU itu menolak dengan keras tanpa alasan. Kan inequality before the law baru sidang pertama sudah di ini. Nah, kemudian alhamdulillahnya Majelis Hakim memerintahkan Untuk JPU untuk menyerahkan. Apa yang terjadi? Yang diserahkan segini. Dari segini. Jadi mulai dari segini. Naik, bertahap. Naik, segini. Sidang kedua nih, protes lagi kan kami di sidang kedua. Nah, tambah lagi kita protes. Barang bukti, daftar barang bukti tidak sesuai dengan BAP. Jadi ada barang bukti yang tidak ditulis. Nah, ini yang paling menarik adalah setelah sidang yang ketiga tidak juga diberikan. Sidang yang keempat, yang terakhir kemarin tidak juga diberikan. Sampai putusan setelah itu? Sampai putusan. Belum penuh? BAP berjumlah 26 BAP beserta daftar barang bukti yang seharusnya ada di BAP itu enggak juga diserahkan ke kami. Jadi istilahnya bukan belum diserahkan, tidak diserahkan kan? Artinya, ya karena sudah mencapai putusan salah. Iya, dengan sengaja tidak mau menyerahkan. Kenapa itu? Nah, kita kan diskusi kan, kita melakukan investigasi. Kenapa ya dari 26 BAP ini, which is itu saksi dan ahli dari Polda, kenapa kok tidak diserahkan ke kita? Apa atau siapa yang sebenarnya ditutupi? Ketemulah kita. Nah, jadi dari 26 BAP itu ada 4 BAP itu ahli digital forensik versi Polda. Nah seharusnya kan, ini kan jantung nih. Betul. Apa yang disampaikan oleh ahli digital forensik itu jantung kan? Betul. Dengan pasal besar 3235 ini jantung. Nah kemudian di daftar barang bukti yang tidak ada
adalah hasil laboratorium forensik. Ah. Loh itu kan Yang diteliti oleh ahlinya Loh, apa? makanya kan ini kan Malah nggak ada. relate loh. Jadi mau bagaimana? Mau bikin kita nanti misalnya sidang terjadi mau bikin kita surprise nih. Ya kan nggak boleh. Yang boleh itu kalau sidang jalan. Ini kan sudah selesai nih. Dakwaan udah diserahkan, BAP udah diserahkan semuanya. Jaksa nggak boleh nambahin BAP baru, nggak boleh nambahin saksi, yang boleh kita. Ya. Nih misalnya contoh nih, saya nih udah siapin satu barang bukti yang mau saya serahkan sebagai barang bukti nih. Iya, ini saya sampel ya. Okay. Jadi kalau sidang berjalan ada beberapa barang bukti yang sudah kami siapkan dan itu haknya terdakwa. Iya. Tapi kalau jaksa ya selesai. Kalau dia sampai hakim, saya mau nambah saksi lagi dong. Oh, itu berarti dia bekerjanya bagaimana? Atau Berarti ada barang bekerja- bukti yang ketinggalan Iya, gitu ya. Berarti bekerjanya tidak cermat dong. Bagaimana Iya, bisa iya. tidak cermat? Jaksa harus zero mistakes loh. Kenapa? Karena ini persoalan nasib orang loh. Betul. Ya. Ya kan? Kalau ini jalan ya, nasib orang yang namanya Dr. Tifa itu dirampas kehidupannya 8 tahun plus 12 tahun loh. Karena Iya. subsidiar, karena berlapis subsidiar, kan, ya, coba benar. bayangkan. Nah, oleh karena itu maka hukum mengatakan pekerjaan jaksa harus cermat. Nah, saya sangat yakin ya, unsur-unsur organik dari kejaksaan itu pasti orang-orang super cerdas. Iya. Makanya produk dari orang-orang super cerdas kok seperti ini. Sebuah kecerdasan apa yang mau mereka tampilkan di sini. Nah, ini kan jadi menimbulkan banyak sekali checklist-checklist ya buat kita yang ya udah silakan aja buat kita untuk semua berspekulasi. Ya. Jadi tapi dokter sempat melihat nama-nama itu. iya. Ahli Ada. digital forensik ada ya? Ada. Terus yang kemudian setelah selesai sidang kemarin, ya sidang keempat kemarin, kami berpikir begini, saya bersama dengan teman-teman advokat kan sebagian besar juga ilmuwan hukum kan, Ya. ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang master kan, kita senang sekali dapat barang fresh begini kan Iya. untuk kita teliti kan. Betul. Iya. Di saya tuh udah sekamar sendiri tuh BAP udah saya cebrengin. Begitu juga dengan teman-teman advokat kan, kita dengan senang hati kita melihat gitu. Saya sampai begini, waduh ini kalau sampai maju sidang, aduh kasiannya negara ini gitu loh. Karena ini kan berkaitan dengan clean governance. Ya. Iya kan? Iya. Ini dokumen sakral ini gitu loh. Yang sedang diperdebatkan nanti dalam ruang sidang beserta dengan 709 dokumen yang lain gitu kan. Justru menurut saya ini kita nauzubillah min zalik nih kalau mudah-mudahan sidang nggak berlanjut. Yang paling bersemangat untuk sidang itu malah kami. Oh, kami siap sekali kok. Iya. Kami siap sekali. Oh, ini menarik sekali nih kalau sampai kita hadirkan saksi. Apalagi advokat-advokat saya itu kan terkenal. Bang Hotman aja bilang advokat kami itu terkenal galak-galak kok. Militan. Loh, kan seperti Pak Al-Katiri sampaikan Al-Katiri. berdasar pengalaman beliau, adalah hak kita untuk mendudukkan saksi berapa hari pun kita butuh dia. Jadi artinya kan Pak Jokowi bisa kita dudukkan berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kalau kita belum merasa Iya. puas dengan pertanyaan Bagaimana yang kita ajukan. menghadirkan kalau seandainya ya saya nggak tahu. Karena tadi belum terjawab apakah sebagai pelapor atau saksi di dalam BAP di BAP itu. kan baru ketahuan itu bahwa ternyata walaupun beliau adalah pelapor, sumpahnya sebagai saksi. Kalau sebagai saksi kan tidak harus wajib ke Nah itu pengadilan. dia. Jadi ini kan jadi kontradiktif. Karena beliau ini delik aduan. Iya. Delik aduan itu pelapor wajib untuk hadir. Betul. Karena dia sedang menceritakan tentang kerugian terhadap dirinya sendiri kan. Yang disebut oleh jaksa Iya. dihina sehina-hinanya. Seberapa jauh parameter hina-hina, rendah-rendah itu. Iya, Kan serendah-rendahnya. gak bisa diwakili orang lain, namanya delik aduan. Iya. Nah, tetapi anehnya pada sumpah tuh disumpah sebagai saksi. Nah, artinya kan jadi bisa spekulasi dong. Jadi ternyata beliau itu sebagai saksi karena yang menjadi orang pertama adalah Kompol Sarif. Kan jadi begitu kita. Kan jadi begitu kita kan Ya. gitu loh. Karena yang melihat itu adalah si Kompol Sarif kan begitu. Ini apakah ini adalah sebuah desain yang ini kita kan jadi terbuka dong buat kita untuk berpikir yang perlu penjelasan kan Iya. gitu. Ya kita buka aja di ruang publik supaya semua publik juga bisa berpikir dengan cerdas. Iya. Supaya nggak jadi arahnya tuh nggak jadi loh kok jadi kami nih sekarang yang dibilang pengkhianat, saya sama Mas Roy dibilang pengkhianat. Ya, tadi. itu- Wah itu kan
Luar biasa itu. Itu kok ada muncul kayak gitu, seperti apa Maka- itu kok ternyata loh ini malah orang yang dari awal ngomong akan senang untuk bersidang itu lanjut, Ya. kok tiba-tiba dianggap sebagai ini pengkhianat perjuangan. Makanya itu. Ini gimana sih? Agak susah juga ini Ya. melogikanya. Saya Logikakan. bukan ingin akademik. Sebelum dijawab, saya akan Iya. meneruskan dari Mas Bung tadi. Kami itu sempat berdiskusi beberapa waktu yang Iya. lalu ya Mas Bung ya. Kami sempat berdiskusi. Dikatakan kan pembacakan eksepsi itu kan adalah hak terdakwa Betul, Ya. betul. sebagai bagian. Kemudian disebutkan ya ngapain harus eksepsi biar sidangnya lanjut. Lah kan kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang diputuskan hakim. Saya pun tadi setelah Dr. Tifa menjelaskan bahwa ternyata Pak Jokowi itu hanya sebagai saksi dan karena itu bukan Belum pelapor, tentu, iya. ya otomatis ya belum tentu akan Iya. diminta hakim datang ke Iya, perhatikan persidangan. aja udah ada Iya. persiapan gate 2 loh ya. Iya. Satu, saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Peristiwa, Iya, Betul, ya. iya. Gate yang kedua dalam BAP Kompol Sarif yang melihat untuk yang pertama kali kan Ya, gitu kan. betul. Nah, kita bisa menduga bahwa itulah exit strategi yang dilakukan kan begitu Betul. tuh, ya kan? Nah, sekarang boleh dong. Lagi gimana soal yang tadi nih? Mohon maaf nih ya, saya sih nggak sebut nama ya, Iya. tapi ternyata eranya tuh sudah berganti dari era termul jadi era termil. Oh, oke. Apa itu? Termul internal. Termul internal. Aduh. Termul internal. Ya coba bayangkan, advokat ini, Ya. pengacara tugasnya apa sih? Satu, membebaskan terdakwa. Ya. Dua, meringankan hukuman terdakwa. Ya. Ya, betul. Mana ada advokat ya, walaupun ini semuanya pro bono, ya kan, yang membayar Allah Subhanahu Wa Taala, kan Iya. gitu ya. Tapi kan tetap kewajiban ini melekat. Betul. Kita tidak sedang berbicara kita nih sebagai aktivis, ada yang mau dihukum 8 tahun plus 12 tahun loh. Ya. Dan itu memang sumpahnya sebagai advokat Iya, juga kan? Itu tugasnya advokat untuk bagaimana membebaskan dari tuntutan hukuman itu dan atau meringankan kan gitu. Ya. Mana ada advokat, oh 12 aja loh. nanti di ujung-ujungnya saya nggak peduli dia divonis berapa loh. Gimana sih, yang penting keadilan ditegakkan. Waduh, saya cuma mau nanya loh. Coba bayangkan dalam kurun waktu yang sependek kemarin setelah 450 Iya. hari. Saya ditahan, saya disel, saya diborgol. Iya. Ya, saya merasakan tidak makan sehari sehingga GERD saya kambuh dan itu near death disease loh itu gitu loh. Yeah. Karena saya punya predisposisi jantung bawaan kan begitu loh. Yeah, Artinya yeah. saya dalam situasi near death disease loh, near death situation loh, ya kan? Ya. Ya, betul. Kesalahan pertanyaan saya, termil itu mau nggak gantiin saya? Ya. Mau nggak dia ditahan? Mau nggak dia diborgol? Mau nggak dia dipermalukan? Mau nggak dia disel? Ya. Mau nggak dia mengalami apa yang terjadi pada saya dan keluarga dan anak saya? Mainannya kan cuma mic. Ya. Mainannya cuma ngundang media. Apa perjuangan selama ini? Saya tanya, apa perjuangan itu selama ini? Apa yang dia bilang dia berjuang selama ini? Awalnya bisa menjadi disebut sebagai tim kuasa hukum oleh Dr. Ya. Tifa, Mas Roy, dan Bang Rismon Pada pada saat waktu di itu, awal ya, masih ya. bertiga RRT. Ya. Itu seperti apa? Ya kalau saya kan pengalaman pertama nih ya, dilaporkan polisi kan ya. Saya juga nggak pernah berurusan dengan pengacara satupun ya kan. Peristiwa hukum satupun. Lalu kemudian tiba-tiba yang bersangkutan itu menghubungi saya, menyatakan bahwa kami ini 77 pengacara itu ya. sudah siap untuk membela Dr. Tifa. Ya karena dengan senang hati kan, ada Ya, yang betul. ya sudah, dengan singkat cerita kita bertiga berkumpul dalam sebuah ruangan, kita tanda tangan tanpa kenal satupun, termasuk yang mengajak itu kan. Gitu. Nah udah kan seperti itu yang terjadi. Lalu dalam kelanjutannya dalam berbagai macam dinamika, berbagai macam peristiwa, boleh dong kita merasa tidak senang atau apa? Ya. Boleh dong kita merasa tidak sefrekuensi, tidak cocok, boleh dong. Ya, itu hak klien. kita kan. Kita akan mencari orang yang akan membela kita. Betul? Iya. Jadi pada saat saya sudah berinteraksi dengan mereka, sudah mulai diperiksa, di BAP dan sebagainya, kan saya butuh orang terbaik kan. Ya, betul. Dari 77 ya saya seleksi, lalu saya mendapatkan satu nama yang direkomendasikan setiap orang yang saya tanya.
Kalau ini peristiwa Undang-Undang ITE, yang terbaik di Indonesia itu Bapak Abdullah Al-Katiri. Oke. Semua merekomendasikan itu. Ya sudah, Ya. ternyata ada nomor 19 beliau. Wah, senang dong. Ya udahlah, kita terjalin komunikasi dan ternyata nyambung. Nah, lalu Satu frekuensi lah ya. iya, Oke. beliau kan juga mantan ketua Ikatan Advokat Muslim Indonesia kan. Jadi, Betul. Ya, pengalaman. iya, pengalaman sekali dan semua orang yang bicara tentang Undang-Undang ITE pasti merujuk kepada beliau gitu loh. Dan ternyata memang capable sekali kan yang beliau gitu ya, bersama dengan kemudian 27 advokat. Nah, kemudian ada yang marah gitu kan. Apalagi ketika di tengah-tengah itu ya, sekitar bulan Juli itu, saya, Mas Roy dan Rismon waktu itu bersepakat bahwa kami bikin surat kuasa hukum. Bersama di dalamnya tuh ada Pak Abdul Al-Katiri dan para advokat yang udah bergabung dengan saya. Yeah. Nah, kemudian disitulah Rismon juga mencabut kuasa atas yang bersangkutan ini. Termil ini kan disitulah. Iya, di situ Dicabut. Rismon tuh sekitar bulan Agustus mencabut. Ya. Kemudian terakhir kan Mas Roy kan gitu. Terakhir itu pada injury time itu kan beliau kemudian tetapi untuk diketahui ya bahwa saya dari awal kan berarti kan sudah punya tim kuasa hukum sendiri di bawah koordinator Pak Al-Katiri. Kemudian Mas Roy Suryo itu udah punya tim sendiri. Tim sendiri yang dulu beliau pernah berperkara ya. Itulah timnya yang disebut sebagai tim Tokham itu ya. Itu jalan terus. Ya ada tambahan beberapa yang baru advokat. Pengacara yang baru bergabung dengan Tokham itu. Jadi itu bukan sesuatu yang kemudian ujuk-ujuk ada, enggak. Saya sudah berproses dari bulan Mei 2025, Mas Roy malah jauh sebelumnya karena mereka ini memang pengacara pribadi dari Mas Roy Suryo gitu loh. Jadi enggak ada yang sesuatu yang harus yang jadi rebutan lahan atau apa gitu loh. Lah kemudian pada saat yang krusial di mana kita udah jadi tersangka menuju Mas Roy ya, menuju terdakwa ini kan dia harus merapatkan barisan. Harus melakukan seleksi lagi dan kalau ada orang-orang yang kemudian tidak terseleksi ya besar hatilah. Apalagi tim ini kan masih punya 3 klien yang harus diurusin loh. Tersangka yang 3 itu kan masih jadi kliennya YBS dan kawan-kawannya. Kenapa nggak mengurusi itu? Kenapa sibuk dengan mengurusi satu orang ini? Apa kalah populer yang 3 kan gitu? Kalah spotlight, kalah media gitu loh. Jadi ini kan kita sekarang bicaranya kok jadi hasad ya dalam bahasa agama Islamnya tuh. Kenapa jadi harus yang dipentingkan tuh kepentingan diri gitu loh. Bukannya kita sedang berjuang. Fastabiqul khairat ini. Betul. Iya kan? Amar ma'ruf nahi munkar ini kan. Dan di dalam perjalanannya kita merasa saya nggak. Lah kan waktu awal juga dia merasa nggak cocok dengan saya. Makanya sebagai klien saya dipecat kan gitu ya. Masa klien dipecat sama advokat ini kan ada-ada aja tuh ya. Hal yang menarik sih. Klien dipecat oleh advokat. Gara-gara saya mengutus Pak Al-Katiri untuk bicara di salah satu media. Itu berujung kepada saya dipecat sebagai klien. Pak Al-Katiri dipecat sebagai barisan dari anggota. Itu gimana ceritanya? Itu ya. Itu kan selama ini saya tutupi karena kan ada sebuah kewajiban untuk menutupi aib dari sesama muslim kan gitu. Tapi ini sekarang kok saya jadi difitnah ya? Ya kan fitnahan itu kan menuju kepada ada persekongkolan ini gitu. Antara yang prapit dengan yang eksepsi loh kok jadi begitu sih. Bahkan sekarang ada yang nuduh begini karena putusan ini juga menguntungkan pihak yang sekarang jadi persoalan ijazahnya gitu katanya. Yang bilang jadi gini ya. Sekarang kita mesti bedakan. Menguntungkan maksudnya menguntungkan Jokowi. Jokowi. Karena dia tidak akan hadir di sidang gitu. Iya, sekarang kalau kita sudah tahu detailnya, dots-dotsnya yang sudah saya sampaikan kan kita jadi tahu bahwa kalau memang ada sebuah rencana untuk tidak menghadirkan Pak Joko Widodo, bukankah yang dari tadi saya sebutkan, adanya di BAP, kan gitu, bukan berada di peristiwa eksepsi diterima, kan gitu. Jadi dicampur-campur itu. Iya, lagi pula nih kalau kita bawa lagi kepada sebuah masalah yang menjadi polemik, dalam peristiwa saya, yang dilaporkan atas pencemaran nama baik dan fitnah, itu proporsi ijazah, pembuktian ijazah, itu hanya 10-20%. Sidang akan sibuk mengurusin saya mencemarkan nama baik apa tidak, saya memfitnah apa tidak, kan itu. Ya, betul. Ya kan? Betul. Jadi misalnya pun Joko Widodo hadir ya, Pak Joko Widodo hadir yang ditanya, Pak benar nggak Dr. Tifa mencemarkan nama baik Anda, kan gitu. Ya kan yang bukan soal apakah ijazah Pak Jokowi mau ditunjukkan, gitu ya, enggak gitu ya.
Bukan dong. Iya. Kan pasti akan segala ya kalau kita baca di dakwaan kan beliau harus menyampaikan mengapa merasa dicemarkan nama baiknya oleh Dr. Tifa, mengapa merasa difitnah oleh Dr. Tifa kan gitu. Apa yang terjadi, implikasinya bagaimana. Oke. Itu juga di dalam pernyataan dari kejaksaan waktu mengembalikan lagi ke Polda di bulan Januari, berkasnya sampai 19 balik lagi tuh. Itu yang menjadi pertanyaan dari jaksa adalah kerugian apa yang ditimbulkan oleh pelapor. Oke. Itu yang jelas. Dan nggak ada juga di BAP. Ruginya apa? Itu tidak ada juga di Nggak BAP. ada. Kan harus ada implikasinya. Ini kuhab baru, ini kan sangat humanis ya. Jadi misalnya dari semua dakwaan itu yang nanti akan dihukumkan itu yang paling ringan gitu-gitu. Terus kemudian restoratif justice, adanya perdamaian gitu-gitu di kuhab baru itu kan kita sama-sama belajar kan, Ya, ini ya, exercise betul, sama-sama. betul. Termasuk apa namanya sebuah kejelasan dari sebuah peristiwa. Kalau peristiwa yang nggak jelas, dan apa peristiwa yang jelas kerugian kan. Kalau delik aduan itu kan kerugian. Dia rugi apa? Saya merasa dihina, saya merasa direndah-rendahkan. Apakah itu sebuah implikasi? Itu kan baru perasaan. Kan harus ada bukti objektif. Misalnya contoh. Ya, karena di dalam dakwaan juga disebut merasa dihina Sehina-hinanya. Iya. Sehina-hinanya. Artinya baru merasa, implikasinya belum terlihat. Iya, baru dalam aspek perasaan kan gitu. Nah, sekarang implikasinya, apakah rumah beliau lalu tidak dikunjungi orang? Karena merasa terhina kan. Oh, tuh orang ini kan enggak, malah rame kok setiap hari. Apakah kemudian negara tidak mengundang beliau dalam upacara-upacara penting kenegaraan? Kan tidak kan gitu. Tetap aja kok. Jadi tidak ada implikasinya. Dan ketika kemudian kejaksaan bertanya kepada Polda, apakah ada implikasi positif, artinya terjadi betul-betul kerugian? Apakah beliau kemudian tidak bisa mendaftar DPR gitu kan, seperti itu kan implikasi. Apakah lalu jadi miskin kan gitu kan. Itu kerugian-kerugian itu kan harus bersifat material. Karena hukum itu kan hukum yang sangat material kan. Kan empirical banget kan namanya hukum positif itu kan. Materialnya apa, dihina itu seperti apa, kuantifikasinya apa, implikasinya terhadap kehidupan itu menjadi seperti apa. Saya menjadi malu untuk keluar rumah kan, gitu-gitu kan. Objektifnya dan sebagainya kan harus. Itu nanti sidangnya panjang itu untuk mengurusi hal itu aja. Implikasi kerugiannya itu. Iya. Misalnya anaknya akan dibully terus di setiap tempat gitu. Kan Jadi, itu panjang loh itu. Untuk pembuktian bahwa benar-benar ada sebuah pencemaran nama baik, benar-benar ada sebuah fitnah, itu kan masih panjang kali lebar itu. Jadi di dalam konteks sidang di mana saya kemarin tuh menjadi terdakwa itu, sekali lagi saya katakan bahwa proporsi kemunculan ijazah itu hanya 10-20%. Nah, 10 sampai artinya dari awal pun dokter sudah yakin bahwa ijazah itu tidak akan muncul di dalam persidangan. Saya tidak peduli ijazah itu akan muncul apa tidak, karena saya lebih peduli dengan 709 dokumen. Iya kan, karena gini, kalau kita bicara nih sekarang dalam konteks ini sebuah produk ilmiah ya, ijazah itu kan dihilir toh. Ini sebelum ke ijazah ini kan kuliahnya bagaimana, transkrip nilainya bagaimana, dia kuliah bener apa enggak, kenal sama teman-teman apa enggak, kenal betul sama dosennya apa enggak, tugas-tugasnya seperti apa, saya mau minta itu ada di 709 dokumen yang dikumpulkan oleh Polda. Nah, jadi kalau misalnya ibarat dan 709 dokumen itu masuk ke dalam daftar barang bukti dan ada di BAP itu. Iya, ada di BAP semuanya. Jadi kita kan udah rancang. Ini kalau seperti ini kita bisa bersidang bertahun-tahun. Ya, karena 709 tadi. Iya, bukan karena soal di kursi yang sama kami pernah mewawancarai Bang Al-Katiri. Bang Al-Katiri pun juga siap untuk sidang bertahun-tahun untuk menyelesaikan satu masalah ini. Kalau memang iya ya izinkan kami oleh KUHAP, kami diizinkan untuk 130 saksi akan ibarat kata Mbak Abdullah Al-Katiri suka ngomong kami blender habis-habisan. Karena kan beliau kan memang ahli blender kan. Orang dalam beberapa sidang yang lalu itu saksi sampai dikejar-kejar kok belum selesai. Dan itu satu boleh. Saksi bisa sampai malam. Sampai malam dan bisa sampai besok-besok. Ada 3 hari sampai 5 hari. Bayangkan ya 130 kita kalikan 3 hari aja kan bisa 3,5-5 tahun kan gitu. Dan kita akan ke situ, bukan ke soal ijazah. Ijazahnya gampang kita
Gampang Iya. lah, pokoknya kalau ijazah itu kita mau bukti ini palsu atau asli itu gampang. Nggak usah pakai lab form dengan kasat mata. Diuntungkan dengan 450 hari di mana kita betul-betul melakukan pengkajian dan penelitiannya. Ya. Nah, dari mengejar 709 dokumen itu, apakah ini tadi dokter sempat tinggung nih, dokter Tifa sempat tinggung, akan menjadi barang bukti yang akan dihadirkan di Oh persidangan? iya, kan ini adalah buku alumni otentik ya, yang Asli nih. asli, Oh, ya, asli. asli, Bukan asli. bukan identik ya. Bukan, ini Bukan. asli ya. Jadi Iya. sempat waktu itu malah justru termul di awal-awal justru yang mereka, oh ini kan buktinya di halaman 280 ada namanya Joko Widodo gitu kan. Oke, iya. Nah, orang awam dengan peneliti melihatnya kan beda matanya kan Iya, gitu kan betul. gitu. Jadi Oke. jadi kita nggak terkesan dengan ada namanya Joko Widodo begitu. Oh. Yang bawah. Iya, yang terkesan buat kita kan kumis sama kacamata kan gitu kan, sama bentuk rahang yang berbeda dengan jarak matanya kan itu. Jadi Iya. itu protokol itulah yang kita lihat, bukan dari sisi siapa nama dan Oke. sebagainya gitu. Hmm. Bahkan polemik yang berkembang ya termasuk bagian dari ya saya belum bilang tesis ya, masih bilang Iya. hipotesis. Kalau begini ya, apalagi di sini ditulis bahwa asal SLTA dari Joko Widodo yang ini adalah SMA 6 Yogyakarta. Berarti ada 2 Joko Widodo dong. Nah, kan jadi kita mesti retrospektif lagi nih investigation-nya kan. Oke. Mulai di SMA 6 Yogyakarta, kita mau cari di suku dinas pendidikan dasar dan menengah di Jogja, sampai kemudian kita juga akan tracing pada saat 1980 itu, UGM tuh menerima berapa Joko Widodo sih kan gitu. Nah, Sebab ya. ada dua Joko Widodo nih, yang satu Joko Widodo yang mengaku lulusan SMPP 40 Surakarta, AK SMA 6 Surakarta, dan ini ternyata ada SMA 6 Jogja. evidence SMA 6 Yogyakarta. Hmm. Nah, yang mana ini yang jadi presiden kan gitu ya? Atau ya ini kan retrospective investigation harus kita lakukan. Dan itu kan Oke. melibatkan ratusan bahkan ribuan orang kan. Iya. Nah, habis itu di BAP juga ya. Ada 15 orang yang masuk di dalam daftar saksi sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM. Nah, buku ini menyajikan tidak cuma 15. Maaf, ini ada ratusan. Iya. Yang bisa kita tracing orang-orangnya kan. Iya. Saya rasa kalau buku ini ya, apalagi lulusan universitas terkemuka di alma mater saya UGM juga, mereka tentu akan dengan senang hati akan memberikan katakanlah dokumen yang kami butuhkan kan. Karena ini soal keadilan, ini soal kebenaran gitu loh. Nah, kalau di dalam saksi yang 15 orang itu kan saya udah tahu, saya mesti tanya apa sama mereka, saya udah tahu gitu loh. Yang 15 orang itu. Iya. Apa yang kemarin kayaknya ada ketemuan lagi tuh sama Nah, teman-teman. ini yang menarik. Nah, gimana? Jadi, Dok? kan saya bertemu dengan orang-orang yang mengaku sebagai teman kuliah Temannya. Joko Widodo. Oke. Ya. Pertama kali kami dipertemukan tuh di tanggal 15 April 2025 di Oke. pertemuan UGM dengan Iya. rektorat. Kami bertiga waktu itu masih RRT, ada Roy, ada Rismon, ada Tifa ya, bersama dengan beberapa orang yang mengaku sebagai teman kuliah. Iya. Ya, dan mereka lah yang katanya siap menjadi saksi. Ternyata dalam perjalanannya itu ganti orang. Oh. Jadi tidak Tidak yang itu? yang itu, enggak. Oh. Terakhir kemarin juga waktu ada 15 orang. Itu ternyata bukan semuanya satu angkatan 1980, enggak. Oh. Iya, berarti kan ganti personil kan. Waduh. Kan ganti personil nih, yang 15 awal yang kemudian dinyatakan itu sebagai teman, ada reuni Oke. ini, ada reuni itu, ada reuni ini. Ternyata di ujungnya orangnya udah beda sebagian besar. Bukan yang personil yang pertama loh. Waduh. Iya. Saya lihat itu di saksinya itu ternyata ada beberapa yang di awal waktu itu sempat berkenalan dengan saya, ternyata nggak ada sebagai saksi. Ada saksi baru dan sebagainya. Jadi ini problem kan di mereka kan? Iya. Iya. Problem kan? Iya. Apalagi kalau ternyata 15 orang itu nggak satu angkatan, problem lagi kan gitu. Waduh. Nah, Ini- saya kasih spill ya, bocoran ya. Ini Jadi Iya, dari iya. ijazah, ini kayaknya udah di spill nama dokter Tifa nih, Mas Bu. Dari mulai ijazah, kemudian berlanjut ke persidangan, dari persidangan tampaknya ijazah tidak akan ditunjukkan. Iya. Sekarang malah melebar, ada beberapa nama Joko Widodo Iya. dari asal SMA Oke, yang berbeda, iya. satu Surakarta, satu Yogyakarta. Yogyakarta, iya. Akhirnya kita jadi bertanya, asli nggak sih Nah, orangnya? makanya sekarang begini. Bukan ijazah lagi, orangnya asli nggak sih gitu ya? Sekarang begini, di sini tertulis SMA 6 Yogyakarta. Ya. Ya. Berani nggak ada satu orang yang bilang ini typo atau salah ketik?
Berani nggak? Yogyakarta Iya. typonya dengan Surakarta. Berani nggak? Persoalannya, kalau dia berani menuduh bahwa ini typo atau salah ketik, implikasinya panjang loh. Iya. Ke SMA 6 Yogyakarta, ke suku dinas pendidikan dasar dan menengah, ke teman-teman sekolah, ke guru, ke kepala sekolah yang dulu, dan sebagainya panjang itu. Iya. Tidak sekedar, oh itu typo, itu salah ketik, harusnya nggak bisa. Nggak bisa begitu. Yang sama kan cuma Karta aja. Nah, iya. Sura dengan Jogja Itu udah kan beda jauh. kota. Jauh. Beda kerajaan. Di keyboard pun jauh jaraknya. Walaupun alamatnya dan sebagainya kan kita semua bisa tahu lah. Artinya teman-teman yang diklaim Nah sebagai ini yang lucu. temannya Pak Jokowi itu mestinya bisa dicek di situ semua. dong? Iya, ya kan. Mestinya dicek di situ. Oke. Satu. Kedua, di BAP ya, di spill dikit lah Iya, ya. oke. Jadi rata-rata dari mereka itu tidak berani menyatakan bahwa mereka pernah bertemu di kelas yang sama atau ini. Jadi kapan kenalnya? Waktu reuni kan gitu. Kenal saat reuni. Spill dikit, nggak semua ya. Iya, Ada lah oke. 1-2 yang mengatakan, oh ya saya teman kuliahnya, oh ya Oke. dulu waktu kuliah dia pendiam segala macam Iya, ada iya. 1-2. Komisaris kayaknya itu kan, kan mengatakan Iya, itu iya. komisaris PT PNS. Kita nggak mau ini ya, faktanya begitu ya. Nah yang lain-lain berkata saya baru kenal waktu reuni, saya baru Oke. kenal. Teman SMA-nya juga ada tuh BAP saksi teman SMA-nya itu juga mengatakan kapan tahu kenalnya waktu reuni. Oh, Jadi nggak pernah benar-benar menjadi teman. satu kelas. Ada yang Ada. katanya sekelas ada, tapi Iya. tunggu Ya. aja kalau di Ini blender sama Sobat Pak Tindo tadi. mungkin menurut saya Sobat Tindo ya dan Mas Bung, Iya. ini kayaknya Dr. Tifa sengaja spill-nya dikit-dikit karena masih belum yakin ini sidang akan lanjut atau enggak. Ini kan terkait dengan Iya. statusnya Dr. Tifa juga nih. Ah, bukan itu, saya mau tanya ini durasinya berapa jam? Waduh. Saya mesti pilih-pilih Iya, ya. iya, Ini iya, bisa iya. 3 hari 3 malam gitu di sini. Iya. Saya spill itu saya cuplik dikit-dikit lah yang perlu Jadi hanya untuk kenal di BAP, kenal beberapa di antara Ya. saksi yang diperiksa. Iya. Kenal saat di reuni. BAP pada saat reuni. Iya, ada Iya. beberapa yang mengaku kenal. Oh, saya teman sekelas ada. Tapi ada yang mungkin lebih banyak yang bilang ketemu waktu reuni seperti Wah, itu. lebih banyak komposisinya beda nih. Jadi nih makanya kemarin kita diskusi dan kemudian simpulan kita ya, saya dengan advokat tuh, kenapa mereka sampai sidang terakhir diputuskan batal demi hukum, mereka nggak juga memberikan BAP yang super penting itu, ya, karena mereka takut saya podcastkan ya. Nah kan boleh, nggak ada tulisannya confidentiality kok, enggak. Oke. Itu kan berarti BAP milik kita. Iya, betul. Nah, jadi tahu kan, kenapa kok tidak diberikan kepada kita? Nanti takut disampaikan ke publik. Ya, Ke pasti masyarakat. pastilah kan itu. Iya. Walaupun di dalam sidang karena sidangnya sudah live streaming akan terlihat, tapi kan kalau nggak jadi sidang, itu kan bisa kita bawa kemana-mana dan hak kita. Nah ini Oke. kan problemnya di KUHAP nggak ada. Oke. Kewajiban untuk mengembalikan BAP atau sumpah untuk tidak membocorkan isi BAP nggak Nggak ada. ada ya? loh. Nggak ada ya. Berarti Bang Ike, Ya. kemungkinan jaksa kayaknya tidak mau memperbaiki dakwaan ini. Kalau melihat begini. Kalau tidak melihat begini. memperbaiki dakwaan, Ah, gimana kan menurut KUHAP? dalam putusan sela kemarin itu yang mengabulkan eksepsinya Dr. Tifa, Ya. kan kayaknya nggak ada deh. Kami berikan kan biasanya setelah vonis Assalamualaikum. saudara terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk mengajukan banding kan biasanya gitu. Dalam putusan ini kan seharusnya dikembalikan ke jaksa untuk Bagaimana jaksa? memperbaiki. Gitu ya? Ya, ada jangka waktu yang diberikan batasan untuk waktu memperbaiki atau gimana sih dok? Ya, soal pengembalian itu ada satu hal sendiri ya. Soal jangka waktu ada satu hal sendiri. Soal pengembalian kan gini. Oke. Ini surat dakwaan. Ya, Ya, surat dakwaan dari jaksa. Oke. Lalu advokat membuat eksepsi. Ya. Terdakwa membuat eksepsi. Ya. Kemudian hakim memutuskan eksepsi diterima. Ya. Kemudian hakim menawarkan kepada jaksa apakah mau diperbaiki. Kalau jaksa akan memperbaiki berarti kami punya hak juga dong untuk menjawab perbaikan untuk menjawab tersebut. perbaikan. Iya. Iya. Itu nggak ada di KUHAP. Oh. Ya nggak bisa dong, karena itu kan inequality before the law dong. Iya.
Ya kan? Ini dakwaan, Oke, balik lagi. oke. Ini eksepsi, Iya. eksepsi diterima. Oke. Terus hakim jaksa. meminta mau ada perbaikan nggak, silahkan. Oke. Kalau ada perbaikan ya kita harus jawab Balas juga lagi. dong. Ya, di KUHAP nggak ada. Nah, problem kan itu satu. Oke. Kedua, jangka Ya. waktu. Jangka Jangka waktu. Nggak juga ada. Jadi ini akhirnya tafsirannya macam-macam. Saya dengar dari si A 7 hari, dengar lagi dari si Oke. B 14 hari, dengar lagi dari si C nggak ada batas waktu loh. Terus gimana dong? Saya Loh, kalau disandera nggak ada batas waktu, status tersangka melekat terus dong. melekat. Nah itu kan Ya, itu kelemahan kan- dari KUHAP yang harus di-MK-kan lah ya itu. Kan harus di-MK-kan itu kan. Iya. Ada bolong-bolong. Akhirnya menemukan celah Iya. untuk perbaikan KUHAP. Iya. Dari kasus ini. Iya, ini versi beta ini berarti. Kan kasus saya adalah exercise yang Benar, termasuk yang benar. pertama kan. Iya, Ini versi betul. beta ini, jangan bilang versi final ini yang belum layak dijual ya versi beta. Iya. Masih dibagikan secara gratis kan kalau ada aplikasi versi beta. Iya. Berarti sudah ada yang mau Harus. mengajukan Ngajukan judicial judicial review Ya, nih. harus. Karena ini Karena tidak perkara jelas. yang memang harus clear. Iya, ya kan satu lo terus kita nggak punya hak lo gimana sih gitu. Iya. Kita yang menerima dampaknya kok kan harusnya prioritas kan. Kita sebagai orang yang terdampak kan gitu. Ini belum ada nih aturannya. Lalu kemudian setelah batal demi hukum, oke, saya jadi mantan terdakwa. Iya. Apakah saya menjadi mantan tersangka? Belum jelas juga. Belum Ayo. terjawab di situ. Iya. Nunggu inkrah lah. Inkrahnya gimana mekanismenya kan? Gimana mau bisa inkrah? Oh, belum. Ini kan sudah, aduh, ini gimana ya? Banyak itu. Dan ini benar yang kata Dr. Tifa, harus ada Judicial review. judicial Iya. review dari kelompok MK. masyarakat atau masyarakat yang Untuk- mengajukan judicial review terhadap KUHAP ini karena Iya. ini berdampak ya kalau tadi batal demi hukum udah selesai, Iya. terdakwa selesai Iya. ya, mantan terdakwa. Tapi Iya. tersangkanya kan masih melekat Makanya. karena jaksa masih diberikan hak untuk perbaikan. memperbaiki dakwaan. Tersangka melekat, batas waktu tidak ada. Tidak ada. Lah kalau seandainya orang status tersangkanya, apalagi kasusnya tadi pasal berlapis 8 tambahan 12. Berlapis, iya. ITE. Ini cukup berat juga. Makanya, terus abis itu nanti konsekuensi administratifnya setelah saya masih jadi tersangka, apakah saya perlu wajib lapor? Nah kan balik lagi ke situ Iya, kan. iya, Saya betul. wajib lapornya kemana nih? Ke kejaksaan lagi atau gimana? Atau ke Polda lagi atau gimana? Abis itu cekal saya bagaimana? Nah. Karena status tersangka kan bisa jadi Makanya. memperpanjang cekal. Iya loh. Terus kalau mau ibadah katakanlah umroh gitu ya dok ya, Iya, ya nggak 7 bisa bulan gitu. nggak bisa umroh dari Iya. bulan November itu. Apakah saya mesti harus ditahan kota lagi nih? Sampai kapan nih? Kalau nggak jelas ada inkrahnya kapan kan? Persoalan besar. Itu merampas hak orang ya. Iya, Ya. tanpa kejelasan digantung dan Ya. nah ini implikasi-implikasi makanya oke, berarti kita ketemu ini KUHAP baru ini masih versi beta nih. Oke. Ya, kayaknya ini memang banyak yang perlu kita perbaiki. Dokter Betul. saya udah siap juga. Kalau seandainya pun ada Jamnya dakwaan segini, baru, siap. ya. Kalaupun ada dakwaan baru yang lebih dari 1,5 meter itu, artinya masih siap dok untuk menghadapi persidangan Iya, artinya dan tidak akan mengambil tawaran hakim di awal restoratif justice. tugas dari seorang ilmuwan peneliti itu membantu di dalam menentukan benar dan salah, bukan persoalan menang dan kalah. Ya. Oke. Oke. Bagaimana dengan persoalan ijazah? Ini yang terakhir. Ya, kalau kita harus saya ya berbekal dari penelitian yang sudah saya lakukan, ya sudah jelas kan bahwa memang ini ijazah tidak otentik kan gitu. Tapi itu persoalan error in objecto juga, sebab yang saya teliti itu benda digital yang berserakan di internet. Oke. Di mana uploader pertamanya adalah Dian Sandi kan gitu. Iya. Ya. Nah, apakah benda digital itu ijazah atau bukan? Kan belum tentu. Iya. Iya. Kenapa? Kalau Joko Widodo itu betul lulusan UGM 1985, yang dia miliki adalah ijazah kertas analog, Iya. bukan ijazah digital seperti anak-anak zaman sekarang punya. Iya. Artinya di mana letak pasal 3235-nya? Nggak masuk ya. Iya kan? Pasal Iya. 3235 orang itu bukan punya dia, Iya. yang memiliki kan yang uploader. Ya, Ya. betul. Benda digital itu yang memiliki adalah uploader pertama kan Iya. itu. Lalu waktu di Prapit kan sudah dites juga sama justru oleh ahli digital forensik dari Polda loh pas Prapit kemarin. Coba dicek apakah memang saya merusak
itu Bukti apa itu. namanya tautan itu. Kan kalau pasal 32 berarti kita merusak. Merusak Waktu tautan dibuka dan masih utuh. memodifikasi. Memodifikasi, memanipulasi atau Ya, melakukan tautan itu yang tautan itu. Ternyata masih bagus-bagus aja. Nggak ada sedikit pun kelihatan. Kalaupun misalnya saya entah gimana tiba-tiba punya keahlian untuk menghack akunnya Dian Sandi, kan kelihatan di record metadatanya atau Mas Kelihatan. Roy. Nah, itulah 32 35 kan gitu. Oke. Nah, kita sama-sama cuma sebagai penyaksi kok gitu. Oke, baik Dokter Tifa, terima kasih. Terima Ini kasih. kayaknya spill berikutnya akan kita ulas lagi nih sama Dokter Tifa. Insya Allah. Terima kasih Dokter Tifa telah Iya. hadir di Tutup Poin aja. Sobat Cindo, menang eksepsi bukan berarti menang segalanya. Kalah substansi bukan berarti hilang segalanya. Yang pasti keadilan butuh waktu untuk berlabuh. Saya Ika Kesuma, Saya Pung Purwanto. sampai jumpa. To the point aja.